Setelah bermilenium tahun saya nggak upload video, kita bisa kembali menonton seri lanjutan dari series Gotobu no Hanayome, meskipun sudah digarap oleh studio yang berbeda. Kali ini, kisah persaingan Nakano bersaudari dalam memperebutkan Futaro akan semakin memanas. Dan tunggu apa lagi? Ini dia Gotobu no Hanayome Season 2. Masih ditokoh utamai oleh Uesugi Futaro sebagai guru bimbel dari kelima Nakano bersaudari, Nakano Ichika sebagai saudari pertama yang berprofesi sebagai artis, Nakano Nino sebagai saudari kedua yang memiliki sifat pemarah tapi sayang keluarga, Nakano Miku sebagai saudari ketiga yang memiliki sifat murung tapi penuh perhatian, Nakano Yotsuba sebagai saudari keempat yang paling energik dan suka menolong, Nakano Itsuki sebagai saudari bungsu yang paling serius dalam menghadapi segala situasi. Dan masih ada beberapa karakter yang perlu kita jabarkan. Kisah Futaro dan kelima bersaudari Nakano kembali dibuka lewat sebuah adegan yang memperlihatkan kilas balik Futaro yang bertemu dan salah satu dari kembar lima Nakano. Melanjut season kemarin, Futaro terkena demam setelah ikut serta dalam perkemahan musim dingin yang memaksanya untuk menjalani rawat inap di rumah sakit. Biaya rumah sakit Futaro telah ditanggung oleh ayah Nakano bersaudari. Informasi ini disampaikan langsung oleh Nino yang secara sengaja memberikan gelang pemberian Kintaro kepada Futaro. Tak lama setelah itu, saudari yang lain juga datang untuk menjenguk Futaro, terkecuali Itsuki. Dokter yang merawat Futaro memberitahu jika Futaro sudah bisa pulang esok hari. Di saat keempat Nakano bersaudari sudah pulang, Futaro kembali mengenang masa lalunya dan tanpa sengaja melihat bayangan dari salah satu Nakano bersaudari yang ternyata adalah Itsuki. Futaro menceritakan masa lalunya kepada Itsuki yang terpisah oleh rombongan teman-temannya karena suatu masalah. Dikala Futaro terjerat masalah kecil, dia diselamatkan oleh salah satu dari kelima Nakano bersaudari. Namun Futaro menghentikan perbincangan ini. Itsuki kembali membuka obrolan dan menunjukkan sebuah jimat yang sama-sama pernah dibeli oleh gadis yang Futaro temui waktu berwisata. Belum sempat mengucapkan sepatah penjelasan, Itsuki didatangi saudari lainnya yang kemudian membawanya pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Futaro kembali mengajar sebagai guru privat. Dia bertemu salah satu Nakano bersaudari yang habis mandi, lalu melemparkan sebuah tas berisikan 5 lembar ujian bernilai 0 yang dengan cerdas telah disobek oleh kelimanya. Kelima Nakano bersaudari mengubah gaya rambut mereka sehingga Futaro tidak bisa membedakan mana pelaku yang sebenarnya. Futaro yang tak habis pikir menguji mereka dalam sebuah soal yang akhirnya memberikan kesimpulan mutlak kepada Futaro bahwa Ichika adalah pelaku pelempar tas, sementara 4 yang lain juga sama-sama mendapatkan nilai 0. Kembali ke keseharian Futaro yang dipenuhi oleh aktivitas belajar dan membuatkan soal untuk Nakano bersaudari. Futaro terlalu bersemangat ketika membuat soal sehingga dia kehabisan energi di saat hendak mengajar. Meski begitu, Futaro tetap memaksakan diri untuk memenuhi kewajibannya. Dia lagi-lagi dibuat bingung dengan keadaan Nino dan Miku yang ternyata tidak akrab. Pertengkaran mereka mencapai puncak tatkala Nino merobek lembar soal Futaro yang dibuat dengan tulis tangan. Miku yang hendak memukul Nino berhasil dihentikan Futaro. Namun Itsuki terlebih dulu mendapatkan pukulan ke wajah Nino, dan dia pun balik memukul Itsuki. Harga diri yang tinggi membuat Nino enggan untuk meminta maaf. Akibatnya, Nino meninggalkan rumah, dan Itsuki juga pergi karena merasa akan kalah jika dia tetap tinggal di rumah. Futaro hanya bisa melakukan pencarian bersama Miku, karena Ichika dan Yotsuba disibukkan dengan tanggungan mereka. Berkat kemampuan mengorek informasi Miku, mereka berdua berhasil bertemu Nino pada sebuah hotel mewah. Namun Nino tetap mengusir mereka dan merebut gelang Futaro. Futaro dan Miku tidak bisa melanjutkan pencarian Itsuki karena matahari mulai terbenam. Miku sempat mengatakan jika Itsuki tidak akan menginap di hotel karena dia meninggalkan dompet di kamarnya. Dan ternyata Itsuki malah menginap di rumah Futaro, bahkan tidur pada ruangan yang sama pula. Mereka berdua sama-sama tidak bisa tidur, lalu pergi ke taman untuk saling membuka obrolan. Itsuki bercerita bahwa dia mulai merasakan kekayaan ketika ibu Nakano bersaudari menikah dan ayah mereka yang sekarang. Futaro balik bercerita tentang awal pertemuannya dan salah satu dari Nakano bersaudari yang membuatnya semakin giat dalam hal belajar. Keesokan harinya, Futaro dan Itsuki berangkat ke sekolah secara normal. Futaro bertemu dengan Yotsuba yang malah menerima permintaan klub lari untuk membantu mereka dalam turnamen. Padahal, ujian Midsemester akan segera dimulai dalam beberapa hari. Futaro bahkan juga bertemu dengan Nino selepas pulang sekolah, namun dia kembali diusir. Saat bersantai di taman, Futaro bertemu dengan salah satu Nakano bersaudari yang mengaku sebagai gadis bernama Rena. Futaro tentu percaya bahwa dia bukanlah salah satu dari Nakano bersaudari. Beberapa waktu setelah pertemuannya dengan Rena,
Futaro nampak lesu dan basah kuyup. Dia bertemu dengan Yotsuba, yang kemudian pergi karena masih berada dalam sesi latihan. Dia bahkan kembali menemui Nino dalam kondisi lesu, dan kali ini tidak diusir. Malahan, Nino menyuruh Futaro untuk membersihkan diri. Sembari mandi, Nino memaksa Futaro untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Futaro bercerita mulai awal pertemuannya tadi dengan Rena, yang kemudian merebut buku sakunya, dan juga foto masa kecil Futaro, meskipun bukunya telah dikembalikan. Futaro dan Rena melakukan percakapan di atas perahu. Rena meninggalkan Futaro yang selama ini telah berusaha keras untuk mencari keberadaannya. Lalu Rena mengucapkan salam perpisahan untuk terakhir kalinya. Mendengar cerita itu, Nino menangis dan tanpa sengaja menunjukkan selembaran soal yang diberikan Futaro. Nino telah menjawab semuanya. Dia juga meminta maaf atas apa yang terjadi tempo hari. Namun meski begitu, Nino masih belum ada niatan untuk balik ke rumah. Nino balik bercerita tentang sosok Kintaro yang telah membuatnya jatuh hati. Futaro memberi Nino kesempatan untuk bertemu dengan Kintaro esok hari. Futaro sendiri berat untuk mengungkap kebenaran di balik Kintaro. Namun Nino terlebih dulu menyadari bahwa Kintaro adalah Futaro yang telah menyamar. 2 hari sebelum ujian akhir, Yotsuba malah disibukkan dengan aktivitas klub lari. Futaro berniat untuk menghentikannya, namun tidak bisa, sehingga Futaro meminta Itsuki untuk menyamar menjadi Yotsuba yang akan mengaku untuk berhenti dari klub lari. Tapi itu juga tak membuahkan hasil, karena ketua klub lari mampu membedakan panjang ukuran rambut Yotsuba dan Itsuki. Hingga pada akhirnya, Yotsuba muncul untuk mengatakannya secara langsung. Namun ternyata, dia bukanlah Yotsuba, melainkan Nino yang kini telah memangkas rambutnya. Berkat kejadian tersebut, Itsuki dan Nino kembali berdamai. Yotsuba juga telah berbicara kepada ketua klub lari bahwa dia hanya akan membantu mereka selama kompetisi. Beberapa hari setelah ujian semester berakhir, kelima Nakano bersaudari telah mencapai standar nilai kelulusan, meskipun nilai mereka belum bisa dibilang bagus. Mereka terkejut akan berita dari sopir ayah mereka yang bernama Ibata, yang mengatakan jika Futaro telah berhenti sebagai guru les, dan dia juga dilarang untuk menginjakkan kaki di rumah mereka. Informasi tersebut tidak membuat Nakano bersaudari jera. Mereka nekat mendatangi Futaro di tempat kerja barunya, lalu mengatakan secara langsung bahwa mereka nekat meninggalkan rumah agar bisa belajar bersama Futaro. Dan Futaro pun membalasnya, bahwa dia nekat untuk mengajari Nakano bersaudari meskipun tanpa bayaran. Alasan mengapa Futaro berhenti bukanlah akibat Nakano bersaudari yang mendapatkan nilai jelek, melainkan inisiatif Futaro sendiri. Dia bahkan berani mengolok-olok ayah dari Nakano bersaudari, yang membuatnya dilarang untuk mendekati Nakano bersaudari. Di akhir musim dingin, Futaro dan Raiha singgah ke kuil dan bertemu dengan Nakano bersaudari yang mengajak mereka untuk singgah ke rumah barunya. Mereka menghabiskan waktu di sana dan belajar dan mengerjakan tugas, sembari berbincang untuk mendapatkan kerja sampingan agar mereka bisa membayar Futaro. Besoknya, Futaro kembali bekerja seperti biasa. Dia dikejutkan oleh Pak Manajer yang menyewakan tokonya untuk dipakai syuting film yang dibintangi oleh Ichika. Setelah itu, Ichika menyempatkan waktunya untuk bersantai dan berbincang bersama Futaro. Lalu dia tertidur, dan Futaro membiarkan Ichika bersandar di bahunya. Di akhir pekan, Futaro menemani Yotsuba dan Nino untuk berbelanja. Mereka tanpa sengaja bertemu dengan Itsuki, yang tengah berbicara empat mata dan ayah dari Nakano bersaudari. Si ayah menegaskan bahwa dia tidak akan memperkerjakan Futaro lagi, namun Itsuki bersikeras untuk tetap belajar bersama Futaro. Argumen tersebut juga didukung oleh Yotsuba, dan ayahnya kembali mengizinkan Futaro untuk menjadi guru. Namun jika mereka tidak lolos di ujian berikutnya, Nakano bersaudari akan pindah sekolah. Beberapa waktu kemudian, mereka telah menjalani simulasi UKK dan hanya tinggal menunggu hasilnya. Miku berusaha keras untuk membuatkan Futaro coklat yang sempurna. Usaha tersebut diketahui oleh Ichika, yang kemudian menawarkan Miku untuk belajar dan kenalannya. Keesokan harinya, Futaro kembali dibuat heran ketika hendak mengajar, di mana Itsuki yang selalu ada malah menghilang tanpa sepengetahuannya. Saudari yang lain mengatakan jika Itsuki selalu menyempatkan diri untuk berziarah ke makam ibu mereka. Beralih ke Itsuki, dia bertemu dengan salah satu mantan murid ibunya, yang kemudian mengajaknya ke sebuah kafetaria, sembari bercerita tentang sosok guru, alias ibu dari Nakano bersaudari, yang semasa hidupnya sangat dihormati oleh murid-muridnya. Beralih lagi ke Miku, yang kini dipertemukan dan kenalan Ichika, yakni Nino. Ichika mempergoki mereka, lalu bertemu dan Futaro yang tiba-tiba hendak masuk. Ichika menyuruhnya untuk pergi, karena dia tidak ingin jika Futaro menyadari usaha keras Miku. Dikala Futaro menjalani rutinitasnya sebagai guru les, dia menyadari sesuatu, bahwa murid-muridnya perlu sesekali untuk merilekskan pikiran. Di taman bermain, Futaro menaiki wahana yang sama dengan Yotsuba. Yotsuba merasa jika dia adalah yang terbodoh di antara saudari yang lain.
Meski begitu, Futaro memberikan dorongan bahwa Yotsuba adalah yang paling ahli dalam apel bahasa Jepang. Besoknya, Futaro tanpa sengaja memakan coklat buatan Miku yang dengan susah payah telah dibuatnya. Futaro berkata jika Miku adalah yang terbaik, bukan karena suatu alasan, tapi karena Miku mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian simulasi. Hari demi hari terus berlalu, hingga ujian kenaikan kelas telah menunjukkan hasil. Kelima Nakano bersaudari sama-sama terhindar dari nilai merah. Kali ini, Miku tidak memperoleh nilai tertinggi, melainkan Ichika. Mereka semua akan menggelar perayaan, namun Futaro terlebih dulu menjemput Nino. Kita beralih ke Nino, yang kini berbicara empat mata dan ayahnya. Ia dijemput Futaro menggunakan motor KLX, lalu bergegas untuk berkumpul dan yang lain. Dalam perjalanan, Nino menyadari nilai ujian Futaro yang menurun, namun Futaro menegaskan bahwa itu adalah kesalahan pribadinya. Suasana yang dibalut aura romansa membuat Nino kelepasan dan mengatakan suka kepada Futaro. Akan tetapi, Futaro sendiri malah tidak mendengarkannya akibat motor yang dipacu terlalu kencang. Merasa tidak puas dengan pernyataannya, Nino secara langsung memaksa Futaro untuk menyukainya, dan percakapan tersebut didengar langsung oleh Ichika. Di suatu hari, Futaro bertemu dengan Miku pada pusat perbelanjaan. Mereka sempat membahas sebuah undian dan jackpot tiket liburan, bahkan juga mencurahkan isi hati mereka satu sama lain, namun menggunakan subjek sebagai kenalan mereka, meskipun aslinya itu adalah mereka yang asli. Tak disangka, Futaro memenangkan tiket liburan. Dia akan pergi bersama adik dan ayahnya. Mereka sempat hendak berfoto di bawah lonceng, yang konon katanya akan membuat sepasang kekasih hidup berdamaian bersama. Futaro dikejutkan dengan kedatangan Nakano sekeluarga. Dia juga bingung kenapa mereka seperti sengaja untuk menghindari kontak dengan Futaro. Meski begitu, Itsuki menyuruh Futaro untuk bertemu pada sebuah titik di penginapan. Belum sampai di titik lokasi, Futaro sudah bertemu dengan Itsuki. Itsuki sendiri juga bingung, lalu mengatakan kepada Futaro agar mereka segera mengakhiri hubungan sebagai guru dan murid. Futaro yang kelepasan tanpa sengaja membenturkan kaki Itsuki, dan dia kena banting dari pemilik villa, yang ternyata adalah kakek dari Nakano bersaudari. Paginya, Futaro mendapatkan telepon dari Itsuki yang kesal, karena Futaro tidak menempati janjinya untuk bertemu di titik lokasi. Dengan kata lain, Itsuki yang Futaro temui kemarin adalah Itsuki palsu. Dirasa masih perlu berbincang, Futaro mengajak Itsuki untuk ngobrol di onsen, namun di sisi yang berbeda. Nino tiba-tiba datang di bilik Futaro untuk menggosokkan punggungnya, namun Futaro malah mengira jika dia bukan Nino. Futaro kembali melanjutkan obrolan dengan Itsuki, mulai dari keanehan keempat saudari yang lain, juga strategi pembuktian mengenai sosok Itsuki palsu. Pertama, Itsuki akan mengalihkan perhatian ayahnya, sementara Futaro akan menerobos masuk ke kamar Nakano bersaudari. Namun saat tiba di sana, Futaro sontak terkejut, karena semuanya berdandan layaknya Itsuki. Meski begitu, Futaro tetap mendapatkan informasi penting dari Yotsuba bahwa mereka berdandan sama karena kakek mereka yang selalu ingin melihat kelima cucu kembarnya. Juga beranggapan jika sama adalah pertanda jika cucunya masih akur. Tiba-tiba, si kakek datang di ruangan itu. Futaro yang bersembunyi di balik kotatsu malah membuka paha Nakano bersaudari satu persatu dan menemukan salah satu paha yang terluka akibat benturan yang terjadi semalam. Setelah itu, mereka meninggalkan ruangan tersebut, sementara Nino dan Ichika mengisi waktu mereka untuk mandi. Di lain sisi, Futaro tengah berbincang dengan salah satu Itsuki palsu. Dia nyaris tidak bisa menebak siapa sosok yang ada di depannya. Namun semua terjawab ketika si kakek datang dan menyebut nama Miku. Futaro merasa jika dia harus berguru, dan dia memintanya kepada si kakek untuk belajar membedakan Nakano bersaudari. Kembali lagi ke Nino dan Ichika. Nino meminta saran percintaan kepada Ichika. Dia mengisyaratkan Futaro sebagai sosok lain, dan Ichika hanya bisa memberikan saran yang buruk, karena dia juga masih berharap dengan Futaro. Sangat disayangkan, Nino tidak mau berhenti begitu saja, dan itu membuat Ichika semakin putus asa. Malamnya, Ichika berpapasan dan Yotsuba di lorong. Mereka memutuskan untuk berbincang di atas genteng. Yotsuba memberikan Ichika berbagai saran dan dorongan, agar Ichika melakukan apapun yang ia sukai, asalkan itu membuat hatinya lebih baik. Masih berada di penginapan, Futaro melakukan usaha terakhir untuk menebak Itsuki palsu yang berniat mengakhiri hubungan mereka. Setelah meninjau dari beberapa kemungkinan, Futaro berhasil menebak bahwa dia adalah Miku. Miku sendiri malah tertawa dan menyuruh Futaro untuk melupakan apa yang ia katakan tempo hari. Di hari itu juga, mereka akan berpisah jalur. Futaro mendapatkan siasat dari kakek Nakano bahwa dia sangat menyayangi cucunya karena telah kehilangan sosok bernama Rena. Nah, buat yang baca manga pasti udah tahu kalau sebenarnya Rena itu adalah ibu dari Nakano bersaudari
yang identitasnya sempat dipakai untuk mengecoh Futaro. Di saat-saat terakhir, salah satu dari Nakano bersaudari menabrak Futaro, dan Futaro tanpa sengaja menarik lonceng di saat mereka berpelukan. Sebelum mereka kembali bersekolah, Nakano bersaudari akan mencari kerja sampingan masing-masing. Nino akan bekerja di tempat yang sama dan Futaro. Miku akan bekerja di toko kue yang berada tepat di depan tempat Futaro dan Nino bekerja. Ichika masih bekerja sebagai artis. Yotsuba telah bekerja sebagai cleaning service, sementara Itsuki juga telah mendapatkan pekerjaannya. Hari pertama di kelas 3, Yotsuba mencalonkan diri sebagai perwakilan kelas, dan ada satu orang siswa bernama Takeda yang juga berpotensi untuk menjadi perwakilan. Akan tetapi, Yotsuba lebih memilih Futaro sebagai rekannya. Selepas jam pelajaran pertama, Futaro berpapasan dengan Miku, yang kemudian bertanya tentang apa 5 hal yang paling Futaro inginkan. Sebenarnya, ini merupakan isyarat tentang hadiah apa yang Futaro inginkan di hari ulang tahunnya. Beralih ke tempat kerja, Nino langsung ditempatkan di dapur, karena dia sangat ahli dalam bidang memasak. Nino sempat membuat kesalahan yang cukup serius, namun bangkit ketika Futaro memberikan dorongan. Nino kembali menyatakan perasaannya secara gamblang, dan tentu Futaro masih berpura-pura untuk tidak mendengarkannya. Besoknya, Ichika berpapasan dengan Futaro, dan meminta perhatian lebih untuk sering diperhatikan. Ichika bahkan menggunakan cara yang sangat curang, di mana dia menyamar sebagai Miku, dan berkata jika Ichika sangat menyukai Futaro. Dilanjut dengan kalimat, "Aku akan mendukung hubungan kalian." Usaha tersebut juga didasari oleh tujuan Ichika yang berniat untuk menggagalkan Miku dalam mengungkapkan perasaannya. Tak lama setelah itu, Futaro berpapasan dan Takeda saat buang air kecil. Takeda sendiri berniat untuk menggantikan Futaro sebagai guru bimbel dari Nakano bersaudari, mengingat beberapa nilai ujian Futaro yang turun drastis. Meski begitu, Futaro kembali menantang Takeda bahwa dia akan meraih 10 besar di simulasi ujian nasional. Menjelang hari ulang tahun Futaro, Ichika berniat untuk menggagalkan semua rencana saudarinya dalam memberikan hadiah. Dia pertama kali menghentikan Miku, lalu Nino, yang pada akhirnya masih kolot untuk tetap memberikan surprise kepada Futaro. Ichika sendiri sempat terjebak dilema ketika Yotsuba memberikan rencana sederhana untuk mengejutkan Futaro. Beralih ke Futaro, ia belajar keras hingga larut malam. Dia sempat dijenguk Itsuki, namun malah tertidur. Di saat Futaro terbangun, dia kedapatan 5 bangau lipat di hadapannya. Dan ketika simulasi UN telah usai, Nakano bersaudari mengalami peningkatan nilai, dan mereka memberikan itu sebagai hadiah kepada Futaro. Sebelum karya wisata digelar, Miku berlatih habis-habisan untuk membuat hidangan roti yang layak dimakan Futaro. Rencananya, dia akan memberikan roti tersebut tepat di waktu jam makan siang di hari wisata. Yotsuba sendiri berjanji bahwa dia akan membantu Miku untuk merancang skenario. Para peserta akan tergabung menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok hanya bisa diisi oleh 5 anggota, dan Ichika dan gamblangnya memaksa Yotsuba untuk memasukkannya ke dalam kelompok yang sama dan Futaro, sementara saudari yang lain tidak. Beralih ke Futaro sejenak, Raiha mengingatkan Futaro untuk memberikan Yotsuba sebuah hadiah, karena dulu sempat menolong Futaro waktu karya wisata kelas 2. Futaro akan membelikan apapun yang Yotsuba mau, meskipun anggarannya cuma 1.500 yen. Yotsuba terus-menerus mengatakan keinginan dari saudarinya, hingga dia tidak sadar tentang apa yang sebenarnya dia inginkan. Di lain sisi, Itsuki tanpa sengaja menjatuhkan foto yang kemudian diambil Ichika. Tentu kita tahu di mana Itsuki mendapatkan foto yang satu ini. Adegan ini juga menjadi penegasan bahwa Itsuki adalah sosok yang menyamar sebagai Rena. Kembali lagi ke Futaro dan Yotsuba, mereka singgah pada sebuah taman, meskipun Futaro gagal untuk memberikan apa yang Yotsuba inginkan. Akan tetapi, Yotsuba malah merasa jika dia telah mendapatkan apa yang telah ia inginkan, yakni waktu berharganya bersama Futaro. 2 hari sebelum karya wisata, Futaro bertemu dan Nakano bersaudari di perpustakaan. Mereka saling berebut untuk berada di kelompok yang sama dan Futaro. Non Futaro telah berkelompok dan anak laki-laki, dan Nakano bersaudari berada dalam satu kelompok yang sama. 1 hari sebelum karya wisata, Itsuki telah berhasil mendapatkan foto masa kecil Futaro kembali. Lalu dia bergegas bersama Yotsuba demi memenuhi ajakan Raiha untuk belanja bersama Futaro. Yotsuba merasa penasaran ketika Raiha mengatakan jika Futaro berniat untuk mencari gadis yang ia temui waktu SD, non Futaro masih merahasiakannya. Dan tibalah hari di mana karya wisata ke Kyoto digelar. Miku nampak terlihat lesu karena bangun terlalu pagi demi membuat roti yang layak untuk dimakan Futaro. Miku juga mendapatkan bantuan dari Yotsuba untuk menyerahkan rotinya kepada Futaro. Namun naas, mereka malah bertemu dan Ichika yang menyamar menjadi Miku. Yotsuba yang sedikit kesal tanpa sengaja mengatakan
bahwa tujuan Ichika adalah menghentikan rencana pengungkapan perasaan Miku kepada Futaro. Perkataan Yotsuba didengar langsung oleh Futaro. Hal ini membuat Miku meneteskan air mata dan lari dari sana. Di hari kedua karya wisata, Futaro akan ikut Itsuki dan Yotsuba untuk berkeliling. Itsuki bersikeras untuk membuat Futaro teringat akan masa di mana dia bertemu sosok bernama Rena. Di saat Futaro telah pergi, Itsuki mengungkap tujuan aslinya, bahwa dia ingin Yotsuba mengaku jika gadis yang Futaro temui waktu kecil adalah Yotsuba, yang sekarang menjadi sosok yang paling dicari Futaro. Beralih ke Miku yang sekarang dilanda kesedihan, dia sedikit melakukan perbincangan dan Nino, yang akhirnya membuat Miku kembali bangkit. Berpindah ke Ichika, dia mengajak Futaro untuk bertemu di suatu tempat, namun dia lagi-lagi menggunakan penyamaran sebagai Miku. Futaro telah berhasil membongkar identitas Ichika. Ichika berkata jika dia adalah gadis yang Futaro temui waktu kecil, namun Futaro malah merasa jika dia tidak bisa mempercayai Ichika untuk sementara waktu. Di saat Nakano bersaudari berkumpul di kamar, mereka sama-sama berniat untuk mencari celah untuk mendapatkan waktu bersama Futaro, yang pada akhirnya malah membuat mereka sepakat untuk memberikan Miku kesempatan dalam mengungkapkan perasaannya. Dikala Miku menghabiskan waktunya bersama Futaro, dia berhasil menyatakan perasaannya. Futaro juga mengaku bahwa dia telah menyadari perasaan Miku sejak lama. Akan tetapi, Miku melanjutkan kalimatnya bahwa dia menyukai keempat saudarinya. Usaha Miku berhasil membuatnya akrab kembali dengan saudarinya, dan karya wisata pun berakhir. Di scene akhir, kita kembali dibingungkan dengan sebuah adegan di mana Futaro menikahi salah satu dari kelima Nakano bersaudari. Jangan tulis lagi di kolom komentar karena kita sama-sama udah tahu kalau dia adalah Yotsuba. Bersambung. Oke, saya nggak mau berteori lagi untuk seri Kutubun yang satu ini karena nanti malah ada yang kira jika saya pendukung Itsuki. Nggak, itu salah. Saya pendukung Ichika. Meskipun ia sempat dianggap jahat oleh semua saudarinya, bahkan juga Futaro. Pada saat Ichika mengaku kepada Futaro bahwa dia adalah gadis yang bertemu Futaro waktu kecil, Ichika tidak memiliki niatan untuk berbohong, karena dia memang sempat bermain dan Futaro meskipun sangat singkat. Di season kali ini, Nino terlihat sedikit mendominasi dari saudari yang lain, namun Ichika dan Miku juga berhasil menyatakan perasaannya, meskipun caranya sangat berbeda. Yotsuba menjadi yang paling membantu di antara saudari yang lain, dan Itsuki menjadi satu-satunya orang yang balik menolong Yotsuba. Benar kata kalian, Yotsuba win. Futaro suka sama gadis yang ia temui waktu kecil, dan dia sudah dikonfirmasi 100% adalah Yotsuba. Tetap kawal Ichika meskipun dia sempat jadi penjahat. Keko, wajiwa ari, to, mata, aimashou.